Selamat datang di channel Petapa Aura. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Yuk, sama-sama kembangkan channel ini. Terima kasih sobat. Lelaki legendaris. Bab 21 hingga 30. Apa? Kepala keluarga Blackwood membuat Asura kesal. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Begitu dia mendengar jawaban Jonathan, ekspresi Harrison menjadi gelap. Goldstein, beraninya dia. Apakah dia tahu siapa Jonathan? Dia adalah Asura, demi Tuhan. Bahkan Zakari, Raja Perang. Jazona, harus berlutut di depan Jonathan, apalagi kepala keluarga Blackwood yang rendahan. Apakah dia memiliki keinginan mati dengan membuat Jonathan gelisah? Sebenarnya, dia tidak membuatku kesal. Malah dia membuat istri saya marah, jelas Jonathan santai. Mengingat bahwa dia bahkan tidak tahu siapa kepala keluarga Blackwood, jari kakinya bukanlah yang harus diinjak. Meski demikian, penghinaan terhadap Josephine tetap merupakan penghinaan baginya. Istri, Pak, sejak kapan Anda menikah? Harrison bingung. Dia menyadari bahwa selain pernah melihat Jonathan sebelumnya, dia tidak tahu apa-apa lagi tentang dia. Istri saya adalah anggota keluarga Smith, dan mereka berselisih dengan keluarga Blackwood. Apakah Anda mengetahuinya? Jonathan bertanya dengan jelas. Keluarga Smith. Harrison merenung sejenak. Apakah keluarga Smith yang kamu sebutkan sama dengan yang telah ditipu 1 miliar dalam kontrak oleh keluarga Blackwood? Menipu 1 miliar. Kening Jonathan berkerut tajam. Dia hanya tahu keluarga Blackwood telah menyinggung keluarga Smith. Namun, dia tidak menyadari bahwa sesuatu seperti itu telah terjadi. Goldstein, kamu tidak tahu. Harrison memberi Jonathan ekspresi terkejut. Sebelumnya, keluarga Blackwood telah mengembangkan taman ekologi yang setengahnya terletak di tanah keluarga Smith. Awalnya, rencananya keluarga Blackwood akan mendapatkannya dengan harga beberapa ratus juta. Saya yakin Anda sadar bahwa jika keluarga Blackwood tidak mengembangkannya, tanah itu tidak akan berharga bagi keluarga Smith. Nyatanya, mereka bahkan tidak bisa menjualnya seharga 100 juta. Setelah itu, entah bagaimana mereka mengetahui bahwa keluarga Blackwood berencana untuk mengembangkan lahan tersebut menjadi taman ekologi. Karena itu, mereka serakah dan menaikkan harga jual menjadi 1 miliar. Pada akhirnya, kepala keluarga Blackwood membuat jebakan dalam kemarahan. Tidak hanya mereka mengambil alih sebidang tanah yang luas, keluarga Smith bahkan akhirnya berutang 1 miliar kepada mereka. Permusuhan antara keluarga Smith dan keluarga Blackwood telah menjadi lelucon di seluruh Jadeboro. Siapapun yang menyinggung keluarga Blackwood di Jadeboro sedang mencari malapetaka sendiri. Desas-desus mengatakan bahwa kepala keluarga Smith hampir meninggal karena serangan jantung ketika dia menyadari bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap. Ketika Harrison pertama kali mendengarnya, dia hanya menganggapnya sebagai lelucon. Tapi sekarang dia tahu. Istri Jonathan adalah anggota keluarga Smith, ekspresinya berubah drastis. Puan, mengapa Anda tidak menyerahkan masalah ini kepada saya? Tidak, aku akan menghadapinya sendiri. Jonathan melambaikan tangannya. Sebelum Harrison dapat mengatakan sepatah kata pun, dia dikerumuni oleh rekan-rekannya di perjamuan. Seymour. Mengingat Harrison adalah orang paling berkuasa di Jadeboro, semua kalangan atas menyambutnya dengan hormat. Lagi pula, tidak ada yang berani tidak menghormatinya di wilayahnya sendiri. Semuanya, lihat siapa yang kita miliki di sini. Tepat ketika semua orang menyapa Harrison, mata tajam Margaret melihat Jonathan di sisinya. Itu dia. Saat dia melihat Jonathan, Connor terkejut. Bagaimana dia bisa masuk ke sini? Bukankah sudah jelas? Margaret menyeringai. Saya tidak tahu bagaimana potongan sampah itu berhasil menghancurkannya berpesta. Mungkin, dia mencuri kartu undangan seseorang. Dari sudut pandangnya, Jonathan tidak berhak berada di acara seperti itu. Satu-satunya penjelasan adalah dia telah mencuri kartu undangan. Bu, Jonathan bukan orang seperti itu, bentak Josephine dengan cemberut saat mendengar tuduhan Margaret. Meskipun dia kecewa pada Jonathan, Josephine tahu bahwa dia bukanlah orang yang mencuri. Bagaimana kau tahu dia tidak melakukannya? Josephine, Anda tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Jika Anda tidak mempercayai saya, haruskah saya memanggilnya untuk memeriksa apakah dia telah mencurinya? Saat dia berbicara, Margaret berdiri dan menuju ke kerumunan di mana Jonathan berada. Dia kemudian berteriak, Jonathan,
Dikelilingi oleh sekelompok tamu, Jonathan mendongak ketika mendengar namanya dipanggil. Ketika dia melihat itu adalah Margaret dan Josephine, dia berjalan ke arah mereka. Ayah, Ibu, Josephine. Jangan panggil aku ibu. Aku bukan ibumu, Margaret mencemooh. Dia sama sekali tidak mengakui Jonathan sebagai menantunya. Katakan padaku, kartu undangan siapa yang kamu curi untuk masuk ke sini? Mencuri. Jonathan mengernyit mendengar tuduhan itu. Saya tidak mencuri kartu undangan siapapun. Aku adalah Asura yang agung. Mengapa saya perlu melakukan itu? Kenapa kamu tidak mau mengakuinya? Margaret mencemooh karena dia bersikeras bahwa Jonathan telah mencurinya. Dia mencibir, jika kamu tidak mencuri, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Aku tidak perlu satu pun untuk masuk. Jonathan menjelaskan, tidak perlu satu. Margaret merasa seolah-olah dia telah mendengar lelucon terbesar yang pernah ada. Jonathan, siapa yang kamu bercanda? Apakah Anda tahu berapa banyak kartu undangan untuk perjamuan keluarga Blackwood yang dijual untuk saat ini? 1 juta. Meski begitu, masih sulit untuk mendapatkannya. Namun, Anda memberitahu saya bahwa Anda tidak membutuhkannya. Kamu pikir kamu siapa? Margaret memelototi Jonathan seolah-olah dia adalah seorang pencuri. Josephine, lihat pengecut ini. Itu satu hal jika dia tidak berguna, tetapi menyombongkan diri dan berbohong. Saya benar-benar tidak tahu apa yang Anda lihat di tempat sampah ini. Fakta bahwa saya adalah Jonathan Goldstein sudah cukup. Menghadapi ejekan Margaret yang berulang kali, Jonathan tampak kesal. Siapa yang berani menghentikan saya jika saya bersikeras untuk masuk? Ayo, sudah waktunya untuk menghentikan tindakan itu. Tidak mungkin kamu bisa masuk ke pintu masuk utama keluarga Blackwood hanya dengan memflash namamu saja, cibir Margaret. Baik, karena kamu bersikeras tidak memerlukan kartu undangan, katakan padaku, bagaimana kamu bisa masuk? Jangan bilang kau menyelinap masuk dengan memanjat tembok. Meskipun, itu tidak akan mengejutkan karena hanya kamu yang mampu melakukan pelanggaran ringan seperti itu. Margaret sama sekali tidak menyembunyikan rasa jijiknya pada Jonathan. Ketika Jonathan mendengar ucapannya, dia menjawab dengan datar, saya masuk melalui pintu depan. Beraninya kamu berjalan melalui pintu depan. Margaret mencibir sebagai tanggapan. Tepat ketika dia hendak melanjutkan, suara keras tiba-tiba terdengar. Siapa? Siapa yang berani menyelinap ke sini? Dia orangnya. Margaret menunjuk Jonathan dengan jijik. Ini memalukan bahwa seseorang telah membayar uang untuk membeli kartu undangan untuk datang ke sini. Dan sekarang, apa yang kudengar tentang seseorang yang menyelinap masuk? Seorang pria parubaya yang mengenakan jas dan sepatu kulit menudingkan jarinya ke satpam. Penjaga, datang ke sini. Bawa pelanggar ini dan usir dia. Apa? Seseorang menyelinap masuk. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Kata-kata pria parubaya itu tiba-tiba menarik perhatian semua orang. Mereka hanya mendengar tentang mereka yang tanpa malu-malu membeli kartu undangan seharga 1 juta hanya untuk menghadiri acara tersebut. Namun, mereka tidak menyangka ada orang yang kurang ajar untuk menyelinap masuk. Siapa? Siapa yang menyelinap masuk? Biarkan aku melihat siapa yang tak tahu malu itu. Tiba-tiba, Jonathan menjadi sasaran ejekan semua orang. Ketika dia mendengar komentar itu, Margaret menambahkan bahan bakar ke api dengan menunjuk ke arahnya. Dia yang menyelinap masuk. Menunjuk ke arah Jonathan, Margaret merasakan kepuasan diri, seolah-olah dia senang karena telah mengungkap Jonathan. Apakah kamu yang menyelinap masuk? Pria parubaya itu menatap Jonathan dengan dingin dan mencibir, kamu telah membuatku memikirkan kembali bagaimana aku melihat dunia ini. Selama ini, saya hanya berasumsi bahwa hal terburuk yang akan dilakukan orang adalah membeli kartu undangan sehingga mereka dapat menikmati kemegahan perjamuan keluarga Blackwood. Namun, saya tidak berharap Anda menjadi lebih tidak tahu malu daripada yang bisa saya bayangkan. Di mana keamanan? Datang ke sini segera. Saat dia meraung, sekelompok penjaga keamanan bergegas mendekat. Bagi mereka, setiap tamu di pesta itu adalah penggerak dan pengguncang Jadeboro. Oleh karena itu, mereka tahu bahwa mereka tidak mampu menyinggung siapapun. Ada apa, Tuan Kren? Satpam itu bertanya dengan menjilat. Dia mengenali pria parubaya itu sebagai Victor Kren, ketua grup Kren. Dengan kekayaan bersih hanya 1-200 juta, dia tidak dianggap sangat kaya. Atau yang lain,
dia tidak akan duduk di baris terakhir di sebelah toilet. Namun demikian, dia masih seseorang penjaga keamanan tidak mampu untuk menyinggung. Buang orang ini. Victor menunjuk ke arah Jonathan. Apakah kalian semua tidur di tempat kerja? Bagaimana Anda bisa membiarkan seseorang menyelinap ke perjamuan keluarga Blackwood tanpa sepengetahuan Anda? Kalian semua hanyalah sampah. Apa gunanya membayar gajimu? Apa? Seseorang menyelinap masuk. Penjaga keamanan menatap Jonathan dengan rasa ingin tahu setelah mendengar apa yang dikatakan Victor. Keluarga Blackwood adalah yang paling menonjol di Jadeboro. Oleh karena itu, tidak mungkin ada orang yang menyelinap masuk. Boleh saya tahu jika Anda memiliki kartu undangan? Satpam itu belum berani membuat marah Jonathan. Lagi pula, mereka tahu mereka tidak mampu menyinggung siapapun di pesta itu. Tidak, Jonathan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, bagaimana kamu bisa masuk? Ekspresi penjaga berubah drastis saat mendengar bahwa Jonathan tidak memiliki kartu undangan. Bagaimana dia bisa masuk tanpa itu? Ini adalah kelalaian dari tugas kita. Melalui pintu depan, Jonathan menyatakan dengan tenang. Omong kosong. Saat Jonathan selesai, Victor menunjuk ke arahnya. Dia bahkan tidak punya kartu undangan. Bagaimana dia bisa masuk melalui pintu masuk utama? Apakah menurut Anda kediaman Blackwood adalah rumah Anda? Itu bukan urusanmu, bentak Jonathan pada Victor, yang menolak membiarkan masalah itu berlalu. Apakah kamu anjing keluarga Blackwood yang bertugas menjaganya? Apa katamu? Victor sangat marah dengan kata-kata Jonathan. Keamanan, apa yang kamu tunggu? Buang, bajingan tak diundang ini sekarang juga. Ya, Tuan Bangau. Para penjaga memelototi Jonathan. Karena kamu tidak punya kartu undangan, tolong segera pergi. Atau yang lain, kami harus menunjukkan jalan keluarnya. Petik 2. Sekarang setelah mereka tahu Jonathan tidak memiliki kartu undangan, para penjaga tidak perlu bersikap ramah. Mereka tidak berani mengganggu tamu keluarga Blackwood, tapi tamu tak diundang seperti Jonathan sama sekali tidak akan menjadi masalah. Oh, apa yang akan kamu lakukan? Jonathan mencibir. Jika kamu menolak untuk pergi, kami tidak punya pilihan selain mengusirmu. Penjaga itu mengejek. Dengan lambaian tangannya, beberapa penjaga di belakangnya mengepung Jonathan dengan pentungan di tangan mereka. Tangkap dia. Atas isyaratnya, para penjaga bersiap untuk menyerang dengan pentungan. Namun, Margaret pura-pura tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Nyatanya, dia tersenyum puas, seolah menantikan drama yang akan segera terjadi. Tiba-tiba, Josephine menyela dengan cemberut, akulah yang membawanya masuk. Terlepas dari kebenciannya pada Jonathan, dia tidak sanggup menyaksikannya diusir dari kediaman Blackwood. Itu akan sangat memalukan. Anda, siapa kamu? Victor mendengus. Kamu punya kartu undangan. Saya bersedia. Josephine mengeluarkan kartu undangannya. Namun, sebelum dia sempat mengucapkan sepatah kata pun, Margaret dengan cepat memutuskan hubungan di antara mereka. Jangan dengarkan dia. Kami tidak membawanya masuk. Faktanya, dia tidak ada hubungannya dengan kami. Bu. Josephine jengkel dengan tanggapan Margaret. Josephine, dia pengecut tak berguna yang bahkan tidak punya kartu undangan. Kenapa kamu masih peduli tentang dia? Margaret mengejek. Dia pantas diusir karena menyelinap ke sini. Saat dia berbicara, Margaret melihat ke arah penjaga keamanan. Untuk apa kamu melamun? Usir dia keluar. Kamu tidak bisa melakukan itu. Josephine melangkah maju untuk menghentikan para penjaga. Josephine, minggir. Apa hubungannya dia denganmu? Apakah kamu kenal dia? Margaret dengan cepat menarik garis antara hubungan Jonathan dan Josephine. Tepat ketika keduanya menemui jalan buntu, Jonathan, yang selama ini diam, tiba-tiba berbicara. Josephine, kamu tidak harus melindungiku dengan cara ini. Bahkan jika kepala keluarga Blackwood ada di sini, dia tidak akan berani mengusirku. Apalagi satpam rendahan. Jonathan, hentikan. Berapa lama lagi Anda ingin melanjutkan tindakan ini? Nada Jonathan menyebabkan Josephine kehilangan kesabaran. Tidakkah dia menyadari betapa mengerikan situasinya? Dia akan ditendang keluar, namun, melanjutkan fasadnya. Apakah dia benar-benar berpikir dia orang hebat? Jika dia benar-benar salah, mengapa dia tidak memiliki kartu undangan? Kepala keluarga Blackwood, Victor mau tidak mau mencemooh, kamu bahkan tidak pantas melihatnya. Kamu pikir kamu siapa? Anda hanyalah penjahat tanpa kartu undangan.
Beraninya kau mengklaim kepala keluarga Blackwood tidak berani mengusirmu. Faktanya, dia tidak perlu berada di sini. Hanya satpam saja sudah cukup untuk mengusirmu. Terbukti, kata-kata Jonathan adalah lelucon bagi mereka. Saat dia selesai berbicara, semua orang tertawa terbahak-bahak. Jelas, semua orang merasa bahwa dia hanyalah badut. Apa yang kamu tunggu? Usir dia sekarang juga. Atas isyarat Victor, penjaga keamanan mendekati Jonathan. Tepat ketika mereka akan menangkapnya, suara gemuruh terdengar. Berhenti, beraninya kau menyentuhnya. Siapa ini? Kenapa ada orang sibuk lagi? Seolah-olah secara refleks, semua orang melihat ke arah suara itu. Saat mereka melihat siapa itu, mereka merasakan hawa dingin di punggung mereka. Nyatanya, mereka sangat terkejut hingga tidak berani bernapas. Tuan Seymour, pria paling kuat di Jadeborough. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Selain menjadi yang kedua dari 4 keluarga terkemuka, Harrison ditempatkan tinggi di lingkaran resmi dan bawah tanah Jadeborough. Bahkan kepala keluarga Blackwood harus menghormatinya. Mengingat statusnya, dia secara alami diberi kursi barisan depan di perjamuan keluarga Blackwood. Karena itu, semua orang bertanya-tanya mengapa dia melibatkan dirinya dalam masalah ini. Seymour, Victor membungkuk seolah-olah dia adalah pelayan yang patuh. Harrison menendang Victor ke tanah. Namun, yang terakhir bahkan tidak berani merengek sebagai protes. Seymour, ketika penjaga keamanan melihat bagaimana Harrison mengamuk, mereka semua merasa lututnya lemas. Meskipun mengancam Jonathan beberapa waktu lalu dengan tongkat mereka, mereka sekarang bertingkah seperti anak anjing kecil yang ketakutan. Berlutut. Saat Harrison memelototi mereka, penjaga keamanan berlutut dengan bunyi gedebuk. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyentuh Mer Goldstein? Harrison menatap para penjaga dengan tatapan membunuh. Bahkan, matanya tampak seperti bisa menyemburkan api. Tuan Goldstein. Siapa Tuan Goldstein? Para penjaga bertukar pandang karena mereka tidak tahu siapa yang dibicarakan Harrison. Patahkan salah satu kaki mereka masing-masing dan buang. Dengan lambaian tangannya, bawahan Harrison melangkah maju dan menghunus pisau dari pinggang mereka. Dengan tebasan yang kuat, mereka mematahkan kaki beberapa penjaga keamanan. Itulah betapa menakutkannya Harrison. Yang perlu dia lakukan hanyalah memanggil kaki seseorang untuk dipatahkan, dan itu akan terjadi di saat berikutnya. Meski begitu, tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun protes. Aduh, meskipun jeritan menyakitkan terdengar di halaman, tidak ada yang berani ikut campur. Lagi pula, ikut campur dalam bisnis Harrison sama saja dengan mendekati kematian itu sendiri. Goldstein, apakah kamu baik-baik saja? Menggantung kepalanya, Harrison melirik Jonathan dengan ketakutan. Jika Asura marah, darah akan mengalir. Saat itu, aku takut bahkan aku tidak bisa melarikan diri dari kematianku. Tuan Goldstein, dia Tuan Goldstein. Ketika semua orang sadar kembali, mereka menyadari pemuda yang mereka curigai menyelinap masuk adalah Mer Goldstein, kata Harrison dengan hormat. Saat berikutnya, semua orang tersentak. Bahkan Tuan Seymour yang kejam harus menyapa pemuda itu dengan hormat. Kalau begitu, seberapa penting pemuda ini? Aku baik-baik saja, jawab Jonathan singkat. Setelah itu, dia menoleh ke Victor. Apakah kamu masih ingin mengusirku? Tidak, beraninya aku. Lutut Victor lemas di bawah tatapan Jonathan. Goldstein, apakah dia yang memerintahkanmu untuk diusir? Harrison menatap belati ke arah Victor. Teman-teman, patahkan kakinya dan beri dia makan ikan di Sungai Goda. Ya, Tuan Seymour. Atas perintahnya, lebih dari 10 bawahan menyematkan Victor ke tanah. Saat berikutnya, kedua kakinya patah dengan suara keras. Suara patah tulang menyentak semua orang yang hadir. Adapun Margaret, dia sangat terkejut hingga kelopak matanya berkedut saat dia mundur ketakutan. Bagaimanapun, dia belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengerikan sepanjang hidupnya. Bagaimana mereka bisa mematahkan kakinya begitu saja? Siapa ini? Kenapa dia begitu? Dia akan berkomentar betapa kejamnya itu ketika matanya bertemu dengan tatapan menakutkan Harrison. Saat berikutnya, dia menahan lidahnya karena ketakutan. Apakah kamu tidak tahu siapa Tuan Seymour? Connor berbisik ke telinganya. Dia adalah pria paling kejam di Jadeborough dan memiliki pengaruh besar baik di kalangan resmi maupun bawah tanah.
Tidak ada seorang pun di kota yang berani untuk tidak menghormatinya. Bahkan 4 keluarga terkemuka harus menunjukkan rasa hormat kepadanya. Saya mendengar bahwa dia telah membunuh setidaknya beberapa ratus orang jika tidak ribuan selama beberapa tahun terakhir. Dia sekuat itu. Margaret ketakutan setelah mendengar penjelasan Connor. Kalau begitu, bukankah dia lebih kuat dari Tuan Crane? Tuan Crane adalah pria parubaya, Victor, yang baru saja Harrison perintahkan kakinya dipatahkan. Derek, Connor menjawab dengan ekspresi menghina. Dibandingkan dengan Seymour, Crane hanyalah seekor serangga. Mengingat betapa kuatnya dia, mengapa dia begitu baik kepada Jonathan, sebelum Margaret bisa menyelesaikannya, dia diinterupsi oleh tangisan yang menyakitkan. Yang dia lihat hanyalah Victor berlutut dengan bunyi gedebuk dan bersujud di depan Harrison. Seymour, aku mohon padamu. Mohon maafkan saya, ini salahku karena buta. Anggap saja aku sebagai hama dan tunjukkan belas kasihan padaku. Seret dia keluar. Harrison bahkan tidak peduli. Tidak ada yang lolos dari menyinggung Asura. Mematahkan kaki dan memberinya makan ikan di sungai Goda sudah melepaskannya dengan mudah. Ketika orang-orang itu menyeret Victor keluar dari pintu, jalan yang mereka lewati berlumuran darah dan kencing. Victor sangat ketakutan hingga dia pipis di celana. Pada saat itu, seorang pria parubaya di samping Harrison mau tidak mau bertanya, "Tuan Seymour, hari ini adalah makan malam ulang tahun Tan Blackwood. Tidakkah menurutmu tidak pantas melakukan ini?" Saat dia berbicara, semua orang mengenalinya sekaligus. Itu adalah William Wallace, yang ditunjuk sebagai pewaris keluarga Wallace, yang merupakan salah satu dari 4 keluarga terkemuka. Dalam beberapa tahun, dia diharapkan untuk mengambil alih sebagai kepala keluarga Wallace. Meski dia tidak sekuat Harrison, jarak di antara mereka tidak besar. Bahkan dalam hal tempat duduk, dia ditempatkan di baris depan bersama Harrison. Mengapa itu tidak pantas? Harrison mencibir karena dia tidak terpengaruh oleh komentar itu. Siapapun yang berani punya masalah dengan itu harus menghadapiku, dan itu termasuk lelaki tua dari keluarga Blackwood. Jika orang tua berkabut dari keluarga Blackwood memprotes, kakinya juga akan patah. Di hadapan Asura, bahkan Raja Perang, Zachary, harus menyimpan pendapatnya untuk dirinya sendiri. Seymour, kamu, ketika dia mendengar kata-kata Harrison, kilatan berbahaya muncul di mata William. Namun, dia dengan cepat menyembunyikannya. Lagi pula, mereka tidak berada di kediaman Wallace. Terlepas dari betapa tidak sopannya perilaku Harrison, terserah pada keluarga Blackwood untuk meminta pertanggungjawabannya. Tidak peduli seberapa kuat Harrison, pengaruhnya masih tertinggal dibandingkan dengan keluarga Blackwood. Lagi pula, keluarga Blackwood adalah yang paling menonjol di Jadeborough. Tiba-tiba, sekelompok pria muncul di ruang tamu. Di tengah kelompok itu adalah kepala keluarga Blackwood, Anderson Blackwood. Dia memotong sosok berwibawa mengenakan jubah abu-abunya. Meski kepalanya penuh dengan rambut putih, dia masih memancarkan aura yang mengintimidasi. Blackwood ada di sini. Saat seseorang berteriak, semua orang mengalihkan perhatian mereka dari Harrison ke arah Anderson, yang baru saja tiba di ruang tamu. Pada saat yang sama, Harrison berbisik kepada Jonathan, "Tuan Goldstein, ini kabut tua dari keluarga Blackwood." Jika sebelumnya, dia kemungkinan akan takut pada keluarga Blackwood. Tetapi dengan Jonathan di sekitarnya, dia tidak takut pada apapun. Bagaimanapun, mereka hanyalah serangga. Blackwood, bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan query novel. Blackwood, saat Anderson muncul, semua orang berkerumun untuk menjilatnya. Banyak dari mereka berebut tempat hanya untuk lebih dekat dengan Anderson. Anderson mengangguk sedikit. Dia memberi isyarat agar semua orang tenang. Setelah itu, yang dia lakukan hanyalah melambai kembali tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat berikutnya, semua orang merespons dengan mundur selangkah. Itu adalah demonstrasi betapa kuatnya keluarga Blackwood. Semuanya, perjamuan hari ini adalah untuk merayakan ulang tahunku yang ke-70. Saya merasa terhormat memiliki Anda semua di sini untuk menyemarakkan kesempatan ini. Setelah berdeham, Anderson berbicara dengan sangat ramah. Meski demikian, masih banyak yang menjilatnya dengan cara menjilat. Sama sekali tidak. Kami adalah orang-orang yang merasa terhormat dapat menghadiri acara yang sangat penting ini. Tepat.
Tidak semua orang mendapat kehormatan menghadiri jamuan ulang tahunmu. Tan Blackwood, tahukah Anda kartu undangan ke acara ini dijual dengan harga 1 juta? Meski begitu, banyak yang masih menuntutnya. Saat kelompok itu terus menjelek-jelekkan Anderson, dia membiarkan dirinya menuruti kata-kata mereka. Bagaimanapun, dia adalah manusia. Terlepas dari usianya, dia masih menikmati perasaan dijilat. Semuanya, silakan duduk. Dengan lambaian tangannya, semua orang mengambil tempat mereka. Pada saat yang sama, mereka yang telah menyiapkan hadiah mulai memberikannya satu per satu. Keluarga Wallace dari Jadeborough mempersembahkan patung emas senilai 3 juta. Keluarga Leroy dari Jadeborough mempersembahkan lukisan senilai 2 juta. Keluarga Holler dari Jadeborough mempersembahkan permata senilai 2 juta. 3 dari 4 keluarga terkemuka di Jadeborough telah memberikan hadiah yang bernilai jutaan. Adapun para tamu lainnya, mereka juga memberikan hadiah yang sama mahalnya yang bernilai 1 juta atau setidaknya 880.000. Faktanya, tidak ada hadiah yang bernilai kurang dari 880.000. Itu adalah ambang batas yang harus dipenuhi setiap orang. Bahkan Harrison sudah menyiapkan hadiah senilai jutaan saat dia datang. Namun, setelah mendengar keluarga Blackwood telah mengecewakan Jonathan, dia malah mengirim hadiahnya ke rumah. Tidak ada gunanya memberi mereka hadiah. Setelah menyinggung Asura, keluarga Blackwood mungkin tidak akan bertahan malam itu. Tan Goldstein, apakah Anda ingin saya memerintahkan Tuan Blackwood untuk berlutut di hadapan Anda dan meminta maaf? Harrison melirik Jonathan. Dari sudut pandangnya, itu adalah hal yang perlu dilakukan. Jadi bagaimana jika keluarga Blackwood adalah keluarga paling menonjol di Jadeborough? Dibandingkan dengan Asura, mereka bukan apa-apa. Tidak, Jonathan melambaikan tangannya. Perjamuan baru saja dimulai. Jadi, apa terburu-buru? Kalau begitu, akankah kita duduk? Kursi Harrison ada di baris pertama. Adapun Margaret, tempat mereka berdiri berada di sudut ruangan yang paling jauh dan tidak mencolok. Padahal, itu tepat di sebelah toilet. Jonathan jelas tidak ingin tinggal sedetik pun, apalagi duduk di sana. Jonathan mengangguk sebelum menuju ke baris pertama. Melihat siluetnya pergi, Josephine mau tidak mau menggigit bibirnya. Jonathan, apakah Tan Seymour orang penting yang Anda kenal dan andalkan? Sebenarnya, masih ada jurang pemisah yang besar antara Harrison dan keluarga Blackwood dalam hal status mereka. Bantuan Harrison saja tidak cukup untuk menyelamatkan keluarga Smith. Jonathan benar-benar beruntung telah mengambil hati Tuan Seymour. Menyaksikan Jonathan dari belakang, Connor hanya bisa mengerucutkan bibirnya. Dengan perlindungan Seymour di Jadeborough, orang tidak perlu takut sama sekali. Omong kosong *T. Margaret meludahi pikiran itu dengan ekspresi menghina. Jadi bagaimana jika dia mengenal Tuan Seymour? Bukankah dia hanyalah pesuruh? Dia terlahir sebagai budak dan tidak akan pernah lebih dari itu seumur hidupnya. Margaret tidak bisa menahan perasaan frustrasi ketika dia melihat betapa menakjubkannya Jonathan barusan. 3 tahun lalu, Jonathan hanyalah sampah pengecut. Jadi, apa yang membuatnya layak menjilat dirinya sendiri dengan Tuan Seymour 3 tahun kemudian? Ayolah, itu tidak benar, balas Connor. Faktanya, Tuan Seymour tampaknya menghormatinya dan bahkan memanggilnya sebagai Tuan Goldstein. Oleh karena itu, bagaimana dia bisa menjadi pesuruh Seymour? Kamu tidak tahu apa-apa, Margaret mencemooh. Siapa tahu, mungkin, Tuan Seymour hanya berpura-pura sopan. Jadi bagaimana jika Jonathan mengenal seseorang yang lebih kuat? Bukankah dia masih pesuruh? Ini hanya masalah siapa bosnya. Dia bersikeras memandang rendah Jonathan. Oleh karena itu, dia akan selalu menjadi sampah pengecut yang tidak bisa berbuat apa-apa selain menjadi pesuruh. Tepat ketika Margaret mengejek Jonathan di belakang punggungnya, Jonathan tiba di baris pertama bersama Harrison. Selanjutnya, Harrison menurunkan dirinya untuk menunjukkan Jonathan ke tempat duduknya. Tan Goldstein, mengejarmu. Jonathan mengangguk sebelum duduk. Namun, saat dia duduk, seseorang di meja berteriak, "Siapa kamu? Siapa yang membiarkanmu duduk di sini?" Pria yang berbicara adalah pria parubaya yang mengenakan setelan hitam tajam. Dia adalah kepala keluarga Holler, salah satu dari 4 keluarga terkemuka di Jadeborough. Dalam hal status, dia ditempatkan lebih tinggi daripada Harrison. Adapun tempat duduk mereka, hanya 10 tokoh Jadeborough teratas yang memenuhi syarat untuk berada di sana.
Dan sekarang, seseorang yang belum pernah dia lihat sebelumnya telah duduk. Aku membawanya ke sini. Jadi, bagaimana dengan itu? Ketika dia melihat betapa kasarnya pria itu, Harrison mencibir dengan ekspresi gelap, Tuan Holler, apakah Anda punya masalah dengan itu? Anda, kepala keluarga Holler, James Holler, mencemooh jawaban Harrison. Kamu pikir, kamu ini siapa, Harrison? Semua orang hanya bersikap sopan kepada Anda, namun, Anda membiarkannya sampai ke kepala Anda. Apakah Anda pikir Anda bebas membiarkan siapa saja duduk di sini? Kata-kata James menyebabkan keributan di aula. Saat semua orang melihat James menantang Harrison, keheningan mencengkeram ruangan. Semua orang menunggu untuk mengantisipasi lebih banyak drama. Lagi pula, mereka menyadari darah buruk antara Harrison dan keluarga Holler yang dimulai beberapa tahun lalu. Hanya saja tidak ada yang mengharapkan James mempersulit Harrison selama makan malam ulang tahun Anderson. Berteriak, Anda sebaiknya tidak menimbulkan masalah hari ini. Atau yang lain, Anda bahkan mungkin tidak tahu apa yang menimpa Anda. Harrison mencibir karena dia sama sekali tidak menganggap James sebagai ancaman. Di saat normal, dia tidak takut dengan keluarga Holler. Tapi dengan Asura di sisinya, dia semakin berani. Keluarga Holler seharusnya tahu lebih baik daripada bertindak kasar di depan Asura. Terus, apakah Anda berani menyentuh saya? James tersenyum merendahkan. Harrison, izinkan saya memperingatkan Anda bahwa, tidak seperti yang lain, saya tidak takut pada Anda. Saya yakin Anda tidak punya nyali untuk menyerang saya di sini dan tidak menghormati keluarga Blackwood. Apakah kamu menantangku? Harrison mengangkat tangannya dan hendak menamparkan wajah James ketika Jonathan menyela, cukup, berhenti berdebat. Harrison berhenti saat dia mendengar Jonathan menarik tangannya sekaligus, dia mengakui. Dengan hormat, ya, Tuan Goldstein. Pada saat itu, semua orang yang hadir tercengang dengan apa yang telah terjadi. Jonathan melihat ke arah James. Apakah saya tidak diizinkan duduk di sini? Bagaimana menurutmu? Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan novel query. James menatapnya dengan dingin. Apakah menurutmu hampir semua orang bisa duduk di sini? Oh, dalam hal itu, bagaimana seseorang memenuhi syarat? Jonathan bertanya dengan jelas. Bagaimana? James mencibir sebagai tanggapan, aku akan jujur denganmu. Seseorang harus memiliki setidaknya 2 miliar aset sebelum diizinkan duduk di sini. Kamu memilikinya. Kamu bahkan tidak terlihat seperti memiliki 100 juta. James menatap Jonathan dengan seringai. Dia mengumpulkan bahwa Jonathan bahkan tidak memiliki 200 ribu, apalagi 2 miliar. Bagaimana seorang penjahat layak duduk di meja yang sama denganku? Itu benar-benar menjijikkan. Oh, apakah Anda mengatakan bahwa saya akan dapat duduk di sini jika saya memiliki 2 miliar? Ekspresi Jonathan tetap acuh tak acuh. 2 miliar bukanlah apa-apa baginya. Lagi pula, dia bisa menyita seluruh aset keluarga Blackwood hanya dengan mengucapkan kata itu. 2 miliar. James tersenyum menghina. Nak, apakah kamu tahu seperti apa 2 miliar itu? Saya yakin Anda belum pernah melihat begitu banyak uang sepanjang hidup Anda. Apakah Anda pikir Anda dapat duduk di samping saya bahkan jika Anda memiliki 2 miliar? Apakah Anda menyadari pentingnya kursi Anda? Ini yang paling penting di baris pertama. Bahkan jika Anda memiliki 5 miliar, Anda tidak memenuhi syarat untuk duduk bersama saya. James duduk di meja 4 orang. Itu adalah posisi paling terhormat di seluruh perjamuan. Hanya kepala dari 4 keluarga terkemuka Jadeborough dan Harrison, pria paling kejam di Jadeborough, yang layak duduk di sana. Tidak ada orang lain yang memenuhi syarat, tidak peduli seberapa kaya mereka. Begitulah prestisiusnya kursi itu. Bahkan jika seseorang kaya tetapi tidak memiliki posisi apapun, ia tetap tidak diperbolehkan untuk duduk di sana. 5 miliar tidak banyak. Bagaimana dengan 10 miliar? Menatap James dengan tenang, Jonathan menegaskan, jika 10 miliar tidak cukup, bagaimana dengan 20 miliar? 20 miliar. Semua orang tidak bisa menahan tawa ketika mereka menyadari bahwa Jonathan hanyalah seorang idiot. Bahkan keluarga Blackwood yang paling menonjol di Jadeborough pun tidak punya uang sebanyak itu, apalagi Jonathan. 20 miliar adalah uang yang sangat banyak sehingga seseorang tidak dapat menghabiskannya dalam 200 tahun jika seseorang membelanjakan 100 juta setahun.
Dengan 20 miliar, seseorang akan dengan mudah menjadi orang terkaya di Jadeboro. Harrison, di mana kamu menemukan orang bodoh ini? James terkikik saat melihat ke arah Harrison. Harrison, apa yang telah kamu lakukan? Apakah Anda jatuh begitu jauh sehingga membiarkan seorang idiot yang berbicara lepas mengambil tempat duduk Anda? Sebagai pria paling kejam di Jadeboro, kau hanyalah aib. Semua orang yang hadir tidak bisa menahan senyum pada kata-kata James. Untuk sesaat, mereka mengira dia adalah seseorang yang penting dari Yellowview. Tapi sekarang, jelas bagi mereka bahwa dia hanyalah badut bermulut motor. Untuk membual tentang memiliki 20 miliar, Jonathan tampaknya bersedia mengatakan apa saja. Tan, Holler, tolong jaga mulutmu. Kalau tidak, aku akan mencabik-cabiknya. Ekspresi Harrison menjadi gelap secara drastis. Sebagai mantan anggota pengawal Naga Fang, hal terakhir yang bisa dia toleransi adalah ejekan Asura. Siapapun yang melakukannya akan dibunuh, dan itu adalah kredo pengawal Naga Fang. Apa yang salah? Apakah kamu marah karena kamu malu? James mencibir pada Harrison. Harrison, hentikan tindakan bodohmu itu. Paling tidak, dapatkan aktor yang lebih meyakinkan lain kali. 20 miliar. Mengapa tidakkah kamu bertanya padanya apakah dia bahkan punya 200? Apakah menurutmu aku tidak punya 20 miliar? Jonathan memberi James tatapan tanpa emosi. Anda, mari kita bahkan tidak berbicara tentang 20 miliar. Jika Anda dapat menunjukkan kepada saya 200 juta, saya akan memberi Anda semua aset keluarga Holler. James diejek dengan ekspresi menghina. Apakah Harrison menganggap saya sama mudahnya dengan dia? Dan bahwa dia bisa memanipulasiku dengan bantuan seorang idiot. Mengingat betapa tidak pentingnya keluarga Holler, aku bahkan tidak tertarik dengan apa yang kamu miliki. Jonathan menyindir. Di mata orang lain, keluarga Holler memiliki banyak kekayaan dan pengaruh sebagai salah satu dari 4 keluarga terkemuka di Jadeboro. Posisi mereka adalah satu di mana orang lain hanya bisa berharap untuk mencapainya mimpi. Namun, dari sudut pandang Jonathan, keluarga Holler tidak berbeda dengan serangga. Dia tidak akan menginginkannya bahkan jika itu diberikan kepadanya. Ayo, lanjutkan tindakanmu itu. James mencibir saat dia menatap Jonathan dengan pandangan merendahkan. Brad, aku ingin sekali melihat seberapa jauh kamu bisa melangkah dengan ini. Entah Anda menunjukkan kepada saya 20 miliar sekarang, atau tersesat begitu saja. Orang sepertimu sama sekali tidak layak untuk kursi ini. Saat itu, James tak lagi memiliki kesabaran untuk melanjutkan drama. Lagi pula, tujuan sebenarnya hanyalah untuk mempermalukan Harrison. Sehubungan dengan Jonathan, dia tidak peduli tentang dia. Teman-teman, lempar bocah ini keluar dari sini. Atas perintah James, sekelompok penjaga keamanan mendatangi mereka. Saat mereka tiba, Harrison meraung, saya menantang Anda untuk melakukannya. Kata-katanya menimbulkan ketakutan di hati mereka. Di satu sisi adalah kepala keluarga Holler terkemuka, sementara di sisi lain adalah pria paling kejam di Jadeboro. Para penjaga tidak mampu menyinggung salah satu dari mereka. Tan Goldstein, apakah Anda ingin saya melenyapkannya? Ketika Harrison melihat bagaimana James dengan gigi memprovokasi Jonathan, dia tidak bisa lagi mentolerirnya. Beraninya badut ini mengolok-olok Asura yang perkasa, yang mengalahkan semua musuh bangsa. Tidak, dia hanyalah orang bodoh. Jonathan melambaikan tangannya. Siapa yang kamu sebut bodoh? Marah dengan kata-kata Jonathan, James membanting meja dan melompat ke sana kakinya. Dia menunjuk jarinya ke penjaga keamanan. Apakah kamu tidak mendengar perintahku? Apakah kamu tuli? Keluarkan bocah ini dari sini. Buang aku keluar. Ketika dia melihat betapa marahnya James, Jonathan menjawab sambil menyeringai, hak apa yang kamu miliki? Ini kediaman Blackwood, bukan kediaman Holler. Saya khawatir Anda tidak memiliki wewenang untuk mengusir saya. Jonathan melemparkan kata-kata James ke arahnya, menyebabkan yang terakhir marah karena marah. Tepat ketika dia hendak membalas, sebuah suara tua terdengar dari belakangnya. Oh, jika dia tidak memenuhi syarat, bagaimana dengan saya? Saat suara itu berbicara, seorang lelaki tua berjubah abu-abu berjalan ke arah Jonathan dengan tongkatnya. Itu adalah kepala keluarga Blackwood, Anderson Blackwood. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Saat dia muncul, para tamu di aula tersentak.
Tidak ada yang menyangka pertengkaran antara James dan Harrison akan menarik perhatian Anderson. Status luar biasa Anderson di kediaman Blackwood dan Jadeborough tidak dapat disangkal. Dengan kata lain, selain wali kota Jadeborough, tidak ada yang lebih berkuasa dari dirinya. Begitu dia muncul, seluruh aula terdiam. Bahkan James, yang bersikap angkuh beberapa saat yang lalu, menundukkan kepalanya dengan persetujuan dan menyapa, "Tuan." Kayu hitam. Dengan lambaian tangannya, Anderson memberi isyarat agar semua orang duduk. "Apakah Anda kepala keluarga Blackwood?" Jonathan bisa mengenali lelaki tua berjubah abu-abu itu sebagai tuan rumah pesta ulang tahun. Itu benar. Setelah melirik Jonathan, Anderson berkomentar, "Saya akan terkejut jika Anda tidak mengenal saya, mengingat Anda sedang makan malam ulang tahun saya." Merasakan ejekan yang disindir oleh Anderson, kerumunan tertawa terbahak-bahak saat mereka memandang Jonathan dengan lebih jijik. "Bukankah kamu membual tentang menjadi orang besar barusan? Dan bahwa keluarga Holler tidak berhak mengusirmu. Sekarang Tuan Blackwood telah muncul. Secara langsung, mari kita lihat bagaimana Anda melanjutkan sandiwara Anda." "Saya bersedia," Jonathan menambahkan dengan acuh tak acuh, "namun, saya baru tahu siapa Anda beberapa menit yang lalu." Jika bukan karena keluarga Smith, Jonathan tidak akan peduli dengan keluarga Blackwood. Bahkan jika mereka merendahkan diri di hadapannya. "Tapi, aku tidak mengenalmu." Tatapan Anderson menjadi dingin. "Siapa kamu? Saya tidak ingat pernah mengundang Anda ke perjamuan." "Tidak diundang." Kata-kata Anderson menyebabkan keributan di aula. Bagaimana seseorang yang tidak dikenal Tuan Blackwood menghadiri pesta ulang tahunnya dan dengan berani duduk di meja yang paling penting? "Seberapa berani dia? Memang benar kamu tidak mengundangku, aku Jonathan." "Bagaimanapun, itu adalah kebenaran, tapi dia tidak ada di sana untuk menghadiri jamuan makan. Karena kamu tidak diundang, mengapa kamu ada di sini?" Anderson mencibir. "Bagaimana kamu bisa menyelinap masuk? Akulah yang membawanya ke sini." Harrison menyatakan, tidak dapat menolak lebih jauh. "Harrison." Anderson memandang Harrison dengan bingung. "Kau membawanya ke sini?" "Iya." Ekspresi Harrison muram. "Karena dia adalah tamumu, aku akan membiarkan masalah ini berlalu." Anderson tidak membiarkan masalah ini meningkat lebih jauh karena Harrison. Lagi pula, dia masih menghormati Harrison, dan mengeluarkan Jonathan dari perjamuan akan menjadi tamparan bagi yang terakhir. Namun, mengingat statusnya, aku khawatir dia tidak pantas duduk di meja ini. Sama seperti dia berbicara, Anderson menembak Jonathan dengan tatapan sedingin es. "Karena ini adalah pertama kalinya kamu menghadiri perjamuan keluarga Blackwood, aku akan memaafkanmu sekali karena tidak mengetahui aturannya. Tapi sekarang, kembali ke tempat Anda seharusnya. Duduk, tempatmu bukan di meja ini." Karena Harrison menyatakan bahwa dialah yang membawa Jonathan, Anderson berasumsi bahwa Jonathan adalah bawahan Harrison. Meskipun Anderson menunjukkan rasa hormat pada Harrison, itu tidak berarti dia harus melakukan hal yang sama untuk Jonathan. "Bukan tempatku." Jonathan hanya bisa tersenyum. "Jika saya tidak memenuhi syarat untuk duduk di sini, saya khawatir tidak ada orang lain di negara ini." Bodoh. Ketika orang banyak mendengar kata-kata Jonathan, mereka semua tidak bisa menahan tawa. Tidak ada orang lain yang layak. Dia pikir dia siapa? Asura, atau Raja Perang, Zakari. Jika bukan karena kebaikan Tuan Seymour, Anda bahkan tidak akan bisa melewati pintu utama. Bodoh. "Oh, apakah begitu? Kalau begitu, haruskah keluarga Blackwood merasa terhormat karena kehadiran Anda?" Pada akhirnya, Anderson masih seekor rubah tua yang cerdik. Meskipun ia terpicu oleh kata-kata Jonathan dan tergoda untuk mengusirnya, ia berhasil mengendalikan emosinya. Karena ini adalah hari ulang tahunnya, dia tidak ingin hal itu dirusak oleh pertumpahan darah. Dalam keadaan yang berbeda, dia akan membunuh Jonathan berkali-kali karena apa yang dia katakan. Itu tidak perlu dikatakan lagi. Jonathan menjawab dengan acuh tak acuh. "Jelas kamu tidak tahu bagaimana keadaan di sekitar sini," cibir Anderson sambil mengangkat tangannya. "Kalau begitu, biarkan aku mendidikmu tentang aturannya." "Harrison, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan rasa hormat padamu. Hanya saja bawahan Anda perlu belajar menghargai kesempatan yang diberikan kepadanya. Teman-teman, beri dia pelajaran." Atas isyarat Anderson, puluhan bawahannya menyerang Jonathan dengan pentungan di tangan mereka. "Beri aku pelajaran."
Tak seorang pun di negara ini yang berani mengajari saya, Jonathan Goldstein, apapun. Jonathan mencemooh karena dia tidak terpengaruh oleh para penyerangnya. Selama perang, dia bahkan tidak berkedip saat berhadapan dengan ribuan tentara musuh dan senjata mereka. Karenanya, puluhan pria biasa secara alami bukan apa-apa baginya. Penghinaan. Ketika dia melihat para penyerang mengambil tindakan, Harrison mengeluarkan senjatanya dari pinggangnya dan mengarahkannya ke arah mereka. Dia berteriak, "Mari kita lihat siapa yang berani mendekat." Saat dia mengeluarkan senjatanya, seluruh atmosfer berubah. Tidak ada yang mengira Harrison akan menghadapi Anderson karena badut yang tidak penting. Anderson sama terkejutnya dengan itu. Dengan ekspresi muram, dia membentak, "Harrison, apakah kamu menyatakan perang terhadap keluarga Blackwood? Jadi bagaimana jika aku?" Tidak masalah bagi Harrison bahwa keluarga Blackwood adalah keluarga paling menonjol di Jadeborough. Siapapun yang berani menyentuh Tuan Goldstein, saya akan mengambil nyawanya. Jika Anda tidak mempercayai saya, mengapa Anda tidak menjadi yang pertama mencobanya? Saat dia berbicara, Harrison mengokang pistol di tangannya. Dia tampak cukup serius untuk menembak siapapun yang menyentuh Jonathan. "Baik, Harrison, kamu punya nyali." Dengan ekspresi muram, Anderson menyatakan, "Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah musuh keluarga Blackwood." Menyerang. Mengingat bahwa keduanya telah berselisih satu sama lain, Anderson tidak perlu lagi bersikap sopan dengan Harrison. Lagi pula, keluarga paling terkemuka di Jadeborough tidak perlu takut pada Harrison. Menyadari bahwa perang akan segera pecah, Jonathan tiba-tiba melambaikan tangannya. "Singkirkan senjatamu, Tan Goldstein." Harrison tercengang dengan perintah Jonathan. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Harrison memotongnya mati. "Ku bilang, singkirkan senjatanya." "Ya, Tuan Goldstein." Harrison tentu saja tidak berani melanggar perintah Jonathan. Namun, sikap tunduk terhadap Jonathan mengejutkan Anderson dan menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Lagi pula, Harrison adalah pria paling kejam di Jadeborough. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Meskipun dia tidak sekuat 4 keluarga terkemuka, dia masih seseorang yang dihormati di dalam lingkaran hukum dan bawah tanah. Mengapa dia memperlakukan pemuda itu dengan rasa hormat seperti itu? Ini mungkin tidak jelas bagi orang biasa, tetapi Anderson adalah rubah tua licik yang merasakan sesuatu tentang hubungan mereka. Beberapa saat yang lalu, dia mengira Jonathan adalah bawahan pria kurang ajar itu. Tetapi dari bagaimana peristiwa-peristiwa itu terjadi, menurutnya yang terjadi adalah sebaliknya. Bisakah pemuda itu berasal dari salah satu keluarga terkemuka di negara bagian? Atau mungkin, dia berasal Yellowview. Karena tidak ada keluarga terpandang dengan nama keluarga Goldstein di negara bagian ini, mungkinkah dia salah satu keluarga terpandang di Yellowview? Tepat ketika Anderson masih membuat tebakan liar, Jonathan tiba-tiba melihat ke arahnya. Petik 2. Saran saya kepada Anda adalah memerintahkan anak buah Anda untuk mundur sebelum saya marah. Kalau tidak, keluarga Blackwood akan musnah. Yang ingin dilakukan Jonathan hari itu hanyalah menyelesaikan permusuhan antara Blackwood dan Smith. Selain itu, dia sama sekali tidak tertarik dengan keluarga Blackwood. Namun, jika Blackwood tidak tahu lebih baik dan bersikeras memprovokasi dia tidak keberatan menghancurkan mereka di sepanjang jalan. Baginya, memusnahkan keluarga Blackwood semudah menghancurkan serangga. Dan itu akan menjadi akhir dari Blackwoods. Sebelum Anderson bisa menjawab, semua orang sudah siap. Semakin mereka memandang Jonathan, semakin mereka menganggapnya bodoh. Apakah dia tahu siapa keluarga Blackwood di Jadeborough? Bahkan wali kota Jadeborough tidak akan berani mengatakan hal seperti itu, apalagi orang yang lebih rendah seperti Harrison. Bahkan jika kamu berasal dari keluarga Goldstein di Yellowview, aku khawatir tidak akan mudah bagimu untuk menghancurkan keluarga Blackwood, ejek Anderson dengan ekspresi muram. Meskipun dia mengkhawatirkan identitas Jonathan, dia tidak takut padanya. Jangan lupa bahwa ini Jadeborough dan bukan Yellowview. Keluarga Anda mungkin kuat di sana, tetapi Anda tidak memiliki pengaruh di sini. Goldsteins dari Yellowview. Jonathan menyeringai pada dirinya sendiri. Terbukti, Anderson mengira dia adalah bagian dari mereka. Tidak repot-repot menjelaskan, dia hanya menjawab, "Bagi saya, Goldsteins of Yellowview juga tidak lain adalah serangga." "Apa?"
Goldsteins of Yellowview juga bukan apa-apa baginya. Dengan kelopak matanya berkedut, Anderson bertanya-tanya apakah ini hanya sandiwara yang dilakukan oleh Jonathan dan Harrison. Goldsteins adalah salah satu dari 4 keluarga terkemuka Yellowview dan jauh lebih kuat daripada Blackwoods. Namun, Jonathan hanya melihat mereka sebagai serangga. Saya di sini hari ini karena keluarga Smith. Jonathan menyatakan tujuan kunjungannya. Anderson mengerutkan alisnya sebagai tanggapan. Maksudmu keluarga Smith dari Jadeborough? Iya, Jonathan dengan santai mengangguk. Smith dari Jadeborough. Bagaimana hubungannya dengan mereka? Anderson mengerutkan alisnya sambil berpikir. Mengenal keluarga Smith dengan sangat baik, dia sadar bahwa mereka adalah keluarga yang kurang dikenal. Jika bukan karena proyek taman ekologi, dia tidak akan pernah ada hubungannya sama sekali dengan mereka. Jadi, bagaimana hubungan keluarga Smith yang tidak penting dengan keluarga Goldstein di Yellowview? Apa hubunganmu dengan keluarga Smith? Anderson tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Aku menantu mereka, menantu keluarga Smith. Merasa bahwa dia telah dibodohi, ekspresi Anderson langsung menjadi gelap. Sebelum dia mengatur Smith keluarga, dia telah menyelidiki latar belakang mereka dan menemukan bahwa Jonathan bukan hanya menantu yang tinggal tetapi juga tidak berguna yang menghilang selama 3 tahun. Sampah seperti itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Goldstein di Yellowview. Saat berikutnya, Anderson berteriak dengan marah, "Oh, kalau begitu, apakah Anda di sini untuk membela keluarga Smith?" Itu benar, Jonathan mengangguk. Bagaimana kamu akan melakukan itu? Ekspresi Anderson sangat serius. Jika bukan karena ada banyak tamu di sekitar, dia akan menyeret Jonathan, dipukuli, dan diumpankan ke ikan-ikan di Sungai Goda. Bodoh. Anderson tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Harrison. Omong kosong ini entah bagaimana telah menipu Harrison agar percaya bahwa dia adalah anggota Goldsteins of Yellowview. Dan itu pasti alasan kenapa Harrison berani menantang Blackwoods. Itu mudah. Kompensasi 1 miliar Smith dan minta maaf sambil berlutut kepada istri saya, Josephine. Saya kemudian akan mempertimbangkan masalah ini diselesaikan. Jonathan menyatakan. Seketika, kata-katanya membuat marah orang banyak. Apa? Membayar Smith 1 miliar dan meminta maaf sambil berlutut kepada Josephine. Apakah dia gila? Dari mana si idiot ini berasal? Apakah dia tidak memikirkan reputasi keluarga Blackwood sebagai keluarga paling kuat di Jadeborough? Mereka semua bisa membayangkan betapa marahnya Anderson ketika mendengar kata-kata itu. Mereka berharap dia memerintahkan Jonathan untuk dicabik-cabik anggota tubuhnya dan dijadikan makanan ikan di Sungai Goda. Seperti yang diharapkan, ekspresi Anderson berubah drastis karena dia tidak bisa lagi menyembunyikan kemarahan di matanya. Di mana keluarga Smith? Keluarlah ke sini sekarang juga. Saat dia berteriak, semua orang berpaling untuk melihat Connor, Margaret, dan Josephine, yang sedang duduk di pojok samping toilet. Ketika Margaret memperhatikan bahwa perhatian semua orang tertuju pada mereka, dia mulai panik. Melompat, berdiri dengan putus asa, dia menunjuk ke arah Jonathan. Blackwood, dengarkan aku, saya tidak tahu siapa pria itu. Dia tidak ada hubungannya dengan keluarga kami. Nyatanya, aku bahkan tidak tahu dari lubang mana si bodoh itu merangkak keluar. Kamu tidak mengenalnya. Lalu mengapa dia mengklaim bahwa dia adalah menantu Anda dan menuntut agar saya meminta maaf kepada Anda? Mata Anderson sudah menyemburkan api. Sepanjang hidupnya, tidak ada yang berani mempermalukannya seperti itu sebelumnya. Dia menyemburkan omong kosong. Aku benar-benar tidak tahu siapa dia. Ketika dia melihat betapa marahnya Anderson, Margaret dengan cepat menarik lengan Connor dan memohon, "Connor, cepat, apakah kamu tahu siapa sampah pengecut itu?" "Tidak, saya tidak." Connor menggelengkan kepalanya dengan keras saat dia memutuskan semua hubungan dengan Jonathan. "Apakah kamu mendengar itu? Mereka bilang mereka tidak mengenalmu." Anderson menyeringai pada Jonathan seolah-olah dia sedang menunggu. Jonathan merasa malu. Mengabaikan tatapan yang diberikan Anderson kepadanya, Jonathan menjawab dengan tenang, "Tidak masalah apakah mereka mengenal saya atau tidak. Yang penting adalah saya berjanji kepada istri saya bahwa saya akan membuat Anda meminta maaf padanya hari ini. Oleh karena itu, saya akan melanggar janji saya jika saya tidak membuat Anda mengakui kesalahan Anda di depannya. Akibatnya, saya tidak punya pilihan selain menepati janji saya hari ini." Alihkan navigasi.
Datang lagi. Kemarahan Anderson tertulis di seluruh wajahnya. Dia memperingatkan Jonathan, sudah beberapa dekade sejak seseorang meninggikan suaranya terhadap saya, memperingatkan saya dengan cara yang begitu sombong. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Jonathan melirik Anderson dan berkomentar, itu karena Anda tidak pernah bertemu dengan saya selama bertahun-tahun. Anda harus berhenti membuang-buang waktu. Jika Anda tidak berlutut dan meminta maaf atas kesalahan Anda, saya akan menghapus Anda dan seluruh keluarga Anda dari keberadaan. Masa depan keluarga Anda bergantung pada Anda. Anderson mulai menggigil karena murka. Vena bisa terlihat menonjol di seluruh tangannya. Dia kemudian menanggapi pemuda itu, silahkan dan cobalah. Kami akan melihat apakah Anda cukup kompeten untuk menghapus keberadaan keluarga saya. Dia berbalik dan menunjuk Harrison dengan tongkatnya, bertanya secara retoris, mengapa kamu tidak bertanya pada Harrison apakah dia punya nyali untuk menantangku? Bahkan tokoh Jadeboroh yang berpengaruh ini pun tidak dapat menentang saya. Selama aku mau, aku bisa mengalahkannya tanpa banyak tantangan. Jika dia punya nyali untuk menantang kita, aku akan mengalahkannya. Harrison mendengus dan berkomentar, memang, saya tidak memiliki apa yang diperlukan untuk menantang Anda dan anggota keluarga Anda, tetapi itu hanyalah sepotong kue untuk Tuan Goldstein. Merupakan penghinaan bagi Anda untuk menganggapnya seseorang yang setara dengan saya karena dia lebih unggul dari saya. Halo, aku hanyalah infanteri pengawal naga Fang. Hanya instruksi dari Ten Goldstein yang diperlukan untuk membunuhku. Bahkan tidak perlu baginya membuang-buang waktu karena orang lain akan melaksanakan instruksi atas namanya. Anderson tertawa terbahak-bahak dan mengulangi setelah Harrison, ini penghinaan. Karena dia pria yang cakap, saya akan menunggu dan melihat apakah Anda mengatakan yang sebenarnya. Jonathan menyela keduanya dan bertanya, apakah Anda menunjukkan Anda tidak akan meminta maaf? Jika itu masalahnya, persiapkan dirimu untuk hal-hal yang menunggumu. Cepat dan pergi. Saya tidak sabar untuk melihat hal-hal yang menunggu kita. Anderson tidak berniat menganggap serius Jonathan dan menganggap Jonathan bukan ancaman. Kecuali dia adalah anggota keluarga terkenal dari Yellowview. Dia hanya menantu laki-laki. Beraninya dia mendahului dirinya sendiri dan memilih anggota keluarga Blackwood. Aku akan mengirimmu ke neraka karena kamu memiliki keinginan mati. Melihat Anderson sekilas lagi, Jonathan mengambil teleponnya dan menginstruksikan saat orang di ujung sana mengangkat, kirim seseorang untuk menyingkirkan keluarga Blackwood dalam 10 menit. Saya akan meminta pertanggungjawaban Anda jika terjadi penundaan. Tak lama setelah dia menyampaikan instruksinya dan menutup telepon, orang-orang di sekitarnya tertawa terbahak-bahak dan mengolok-oloknya. Apakah dia mencoba menarik kaki kita? Dari mana orang bodoh ini berasal? Apakah dia pikir dia adalah protagonis dari film atau sesuatu? Dia tidak bisa melenyapkan kita dalam 10 menit. Apakah dia tidak menyadari pengaruh keluarga? Butuh lebih dari 1 dekade untuk memusnahkan keluarga Blackwood. Ayolah teman-teman, Anda tidak akan menganggap serius kata-kata orang bodoh ini, bukan? Hanya Asura dan Zakari yang maha kuasa, sang raja perang, yang mampu mencapai prestasi yang mustahil. Di antara yang lainnya, hanya 3 tokoh dari Chanaea yang mampu mencapai prestasi yang mustahil itu. Terlepas dari yang disebutkan, hanya Kingston, Gubernur Jazona, yang mampu melakukan hal yang mustahil itu. Anderson, yang memiliki pemikiran yang sama, tidak dapat memikirkan orang lain selain ketiga tokoh terhormat tersebut. Kecuali jika pengecut di depanku ini adalah Asura yang misterius, Raja Perang, atau Gubernur Jazona, mustahil baginya untuk menghapus keberadaan keluarga. Josephine diliputi rasa putus asa saat yang lain terus mengolok-olok Jonathan seolah-olah dia hanya orang bodoh. Ini tidak hanya berakhir untuk Jonathan, ini sudah berakhir untuk keluarga Smith. Dia seharusnya menyerahkan sisanya kepadaku alih-alih mengaduk-aduk. Saya tidak berpikir saya bisa menyelesaikan masalah ini lagi ketika semuanya sudah sampai pada titik tidak bisa kembali. Josephine mulai menghentakkan kakinya ketika memikirkan hasil yang mungkin diperolehnya. Bantuan perantara untuk menyelesaikan masalah. Sementara itu, Anderson bertanya dengan nada sinis, hanya ini yang kamu punya, nak. Jika itu masalahnya, itu cukup mengecewakan. Anda tidak memberi tahu saya bahwa hanya panggilan yang diperlukan untuk menghapus keberadaan kami, bukan?
Dia mengira Jonathan akan meminta seseorang yang kuat untuk mengancamnya, tetapi Jonathan tidak melakukan apapun selain menelepon. Lelucon macam apa ini? Tidak mungkin dia menyingkirkan kita dalam 10 menit. Sebagai keluarga paling menonjol di Jadeborough, bahkan pihak berwenang pun tidak memiliki apa yang diperlukan untuk memusnahkan kami dalam hitungan menit. Kami bukan keluarga paling menonjol dalam dekade terakhir tanpa alasan. Mengapa kamu terburu-buru ketika ada beberapa menit tersisa sampai waktu yang ditentukan? Jonathan tetap duduk dengan sikap riang. Dia tidak peduli dengan ucapan orang lain yang memalukan dan menganggap mereka hanyalah sekelompok orang bodoh yang tidak pantas pada waktunya. Anderson berkomentar dengan nada sarkastik, "Kamu tahu, saya akan menyisihkan Anda 10 menit dan melihat apakah Anda dapat mencapai sesuatu yang akan memakan waktu 1 abad bagi orang lain. Saya akan berlutut di depan Anda jika Anda mengatakan yang sebenarnya. Jika Anda tidak bisa, saya khawatir Andalah yang melakukan perjalanan ekspres ke neraka hari ini." Anderson menjelaskan bahwa dia tidak akan membiarkan Jonathan pergi setelah mempermalukannya dan merusak jamuan ulang tahunnya. Kalau tidak, orang lain mungkin menganggapnya sasaran empuk di masa depan. Hanya 10 menit sejak Tuan Goldstein mengatakannya. Harrison percaya pada Jonathan ketika orang lain tidak berhenti mengolok-oloknya. Anggota keluarga Blackwood akan menyesali keputusan mereka untuk memilih Tuan Goldstein dalam 10 menit. Saya akan memberi Anda 10 menit jika itu masalahnya. Anderson bahkan tidak repot-repot menyembunyikan niat membunuhnya untuk mengeluarkan keduanya. Hal-hal menjadi semakin tegang di antara orang-orang di aula saat mereka yang berafiliasi dengan keluarga Blackwood kembali dengan membawa senjata untuk menghabisi Jonathan. Jelas bahwa mereka siap untuk membunuh Jonathan segera setelah Anderson menginstruksikan mereka untuk melakukannya. Join Telegram Group untuk Fast Update dan Novel Query. Beberapa dari mereka mulai berbisik, bagaimana mereka akan mengeluarkan pemuda itu jika ternyata dia hanya menggertak. Mereka menganggap Jonathan tidak bijaksana untuk memulai pertengkaran dengan anggota keluarga Blackwood selama jamuan ulang tahun Anderson. Dalam upaya untuk mengintimidasi orang lain, Anderson pasti akan menggunakan sesuatu yang ekstrim untuk membuat Jonathan menjadi contoh. Mungkin mereka akan memotongnya menjadi beberapa bagian dan membuang mayatnya di antah-berantah. Saya kira tidak demikian. Mereka pasti akan menyiksanya sampai mati. Saya pikir bukan itu masalahnya. Saya cukup yakin mereka akan memotong anggota tubuh pemuda itu dan membuatnya menyesali keputusannya memilih mereka. Mungkin kematian adalah jalan keluar yang mudah di antara yang lainnya. Saat para tamu tetap duduk, Alvin, yang berada beberapa meja jauhnya, memelototi Jonathan dengan mata berbinar. Dia berbisik, "Ayah, dialah yang merusak rencanaku. Apakah kamu berbicara tentang pria di sana?" Sebastian melirik Jonathan dan berkomentar dengan pandangan menghina, "Tidak masalah karena dia akan mati dalam beberapa menit lagi. Aku khawatir bukan itu masalahnya. Bahkan Andrew harus mendengarkannya kemarin. Dibandingkan dengan keluarga Blackwood, Andrew bukan siapa-siapa terlepas dari afiliasinya dengan Zachary. Tidak mungkin dia mengambil keputusan di Jadeborough. Apakah Anda lupa Kingston yang mendukung keluarga Blackwood? Batu Raja, apakah kamu serius memberitahuku Gubernur Jazona adalah?" Alvin menanggapi ayahnya dengan mata terbelalak tak percaya. "Kamu harus memperhatikan volumemu." Sebastian menghentikan putranya untuk menyelesaikan kalimatnya dan menambahkan, "Itu mungkin rumor lain, tapi mungkin saja keluarga Blackwood adalah keluarga yang paling menonjol karena afiliasi mereka dengan Kingston. Kalau tidak mungkin mereka yang paling berpengaruh di antara yang lain karena mereka tidak benar-benar setara dengan yang lain dalam hal kemampuan." Sebastian mencibir dan menambahkan, "Tidak masalah siapa yang mendukung keluarga Blackwood selama mereka cukup kuat untuk membunuh Jonathan." Harrison seharusnya tidak terlalu memaksakan diri dan memilih keluarga Blackwood untuk Jonathan karena bahkan mereka yang lebih tinggi dari Andrew pun tidak dapat menyelamatkan mereka. Yang lebih unggul dari Andrew tidak lain adalah pejabat tinggi dari pengawal naga ilahi. Terlepas dari otoritas mereka, itu adalah misi yang mustahil bagi mereka untuk menyelamatkan Jonathan karena kenalan keluarga Blackwood dengan Kingston. Sudah beberapa menit sejak panggilan dibuat. Para tamu tidak sabar untuk mengetahui hal yang menunggu Jonathan, yang mereka anggap bodoh. Sudah beberapa menit. Di mana orang yang bergegas menyelamatkanmu? Kita akan segera kehabisan waktu.
Di mana orang di ujung telepon? Jika kamu tidak cepat, kamu akan segera berakhir di antah berantah. Hahaha, apakah selama ini kalian menganggapnya serius? Bukankah sudah jelas itu tidak lebih dari gertakan? Karena sudah hampir waktunya, mereka mulai mempermalukan Jonathan dengan segala macam ucapan kasar. Lagi, Anderson memiliki ide yang sama dengan yang lainnya. Oleh karena itu, dia mencibir, di mana sosok misterius ini mampu menghapus keberadaan keluargaku. Jonathan sama sekali tidak terburu-buru. Dia bertanya dengan acuh tak acuh, mengapa kamu terburu-buru padahal masih ada beberapa menit lagi? Aku akan memberimu waktu 4 menit lagi dan lihat bagaimana kamu akan memainkan yang ini. Anderson menjawab dengan seringai ganas dan berpikir bahwa Jonathan tidak mungkin membalikkan keadaan dalam hitungan menit. Akhirnya 1 menit dari waktu yang ditentukan. Anderson tidak bisa menenangkan dirinya lagi. Dia mengumumkan, baiklah, waktunya hampir habis. Aku tidak perlu membuang waktuku dengan orang sepertimu lagi. Potong anggota tubuhnya dan gantung dia di suatu tempat selama beberapa hari sampai dia pingsan. Beberapa detik setelah dia menyampaikan instruksinya, orang-orang yang mengelilingi Jonathan mendekatinya, siap untuk membunuh. Sementara itu, para tamu sangat senang dengan acara yang akan datang karena mereka telah mengantisipasi hasil yang menyedihkan dari pemuda sombong itu. Jauhi kami dan berhenti mencoba sesuatu yang sembrono kecuali kamu memiliki keinginan mati. Harrison berteriak dan meraih pistol yang dibawanya, meletakkan jarinya di pelatuk. Anderson memelototi yang membalas dan bertanya, Harrison, apakah Anda memiliki keinginan mati atau semacamnya? Jika itu masalahnya, saya akan membantu Anda dan mengirim Anda ke neraka bersamanya. Terobsesi dengan pemikiran untuk membunuh Jonathan, Anderson berbalik dan menginstruksikan alih-alih membantu Harrison, keluarkan Harrison juga. Beberapa detik setelah dia memperjelas dirinya, orang-orang yang mengelilingi Jonathan terlempar ke arahnya. Ketika Harrison hendak melepaskan tembakan, Jonathan bangkit dari tempat duduknya dan mengerutkan kening melihat sekilas. Arlojinya, mereka seharusnya ada di sini karena sudah hampir waktunya. Ketika orang-orang di aula mendengarnya, mereka tertawa terbahak-bahak dan mengira Jonathan adalah orang bodoh yang tidak mampu membaca suasana ketika sudah waktunya dia memikirkan sesuatu untuk melarikan diri dari tempat kejadian. Berhentilah menggertak dan serahkan dirimu. Sudah waktunya bagimu untuk menanggung konsekuensi mencampuri urusan keluarga Blackwood. Mata Anderson terpaku ke pintu masuk, tetapi tidak ada tanda-tanda orang lain bergabung dengan mereka di aula. Waktunya habis. Jonathan melihat ke pintu masuk dengan tatapan maut begitu 10 menit berlalu. Saat itulah dia mendengar sebuah mobil mendekat dari jauh. Beberapa detik kemudian, sebuah mobil sport menerobos masuk ke dalam mansion dan mengejutkan semua orang. Ekspresi Anderson menjadi gelap, tetapi seorang pria parubaya dengan pakaian formal turun dari mobil ketika dia akan kehilangan ketenangannya. Pria parubaya itu bergegas ke aula sambil berteriak, minggir. Aku sedang terburu-buru, bukankah itu Randall? Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Bahkan pria itu tidak perlu memperkenalkan dirinya karena para tamu sudah familiar dengan sosok paling kuat yang memerintah Jadeborough. Biasanya, mereka bahkan tidak berpikir untuk mendekatinya karena pengaruhnya. Jarang bagi mereka untuk bertemu dengannya secara langsung juga. Dengan demikian, mereka terdiam karena mereka tidak tahu alasan sosok yang begitu kuat berhasil sampai ke tempat kejadian. Mereka menahan napas saat pria parubaya itu terus berjalan menuju aula. Para tamu bingung ketika mereka mengira pria itu pergi ke sana karena menantu laki-laki yang masih tinggal. Karena hubungan yang tidak masuk akal, para tamu mengira bukan itu masalahnya. Tepatnya, mereka berharap bukan itu masalahnya. Sama terkejutnya dengan Anderson, jantungnya berdetak kencang di hadapan Randall. Swindle, apa yang membawamu ke sini hari ini? Minggir. Randall mendorong pria itu ke samping dan melirik arlojinya sambil bergumam pada dirinya sendiri, holy moly. Ini sudah berakhir untukku. Apa maksudmu ini sudah berakhir untukmu? Anderson punya firasat buruk tentang itu setelah melihat Randall bertingkah seperti kucing di atas batu bata panas. Saya terlambat beberapa detik padahal seharusnya saya sampai di sini dalam waktu 10 menit. Randall tersentak keluar jawabannya. Apa? Tolong beritahu saya itu hanya kebetulan lain. Para tamu berbalik dan menatap Jonathan dengan tatapan tak percaya. Mereka tidak
Percaya bahwa wali kota Jadeboro sedang terburu-buru karena panggilan menantu laki-laki. Bagaimana mungkin? Saya pasti melihat dan mendengar sesuatu. Siapa Tuan Goldstein? Randall terus mencari tinggi dan rendah untuk pria bernama Jonathan. Jonathan melirik wali kota dan memperkenalkan dirinya, "Ini aku." "Anda?" Randall sama herannya dengan kehadiran pria di depannya. Dia tidak percaya. Sosok legendaris itu adalah pemuda seperti dia mengira sosok misterius itu setidaknya berusia setengah abad. Dia menyeka keringat di dahinya dan mendekati Jonathan dengan tatapan minta maaf. "Saya sangat menyesal terlambat, Tuan Goldstein." Menatap pria parubaya di matanya, Jonathan berkata dengan dingin, "Bukankah aku sudah menjelaskan pada diriku sendiri untuk tidak terlambat? Bahkan tidak sedetik pun." Aku." Saat Randall kehilangan kata-kata untuk membela diri, para tamu terus memandangi duo itu dengan ekspresi tidak percaya. Tidak ada yang pernah mengangkat volume mereka terhadap wali kota. Tidakkah dia sadar dia sedang berbicara dengan wali kota Jadeboro yang ketakutan? Hanya instruksi darinya yang diperlukan untuk mengubah hidup seseorang menjadi lebih baik atau lebih buruk. Bahkan Anderson, yang memimpin keluarga paling terkemuka di kota, tidak punya nyali untuk membesarkannya volume melawan Randall. "Izinkan saya untuk mengungkapkan permintaan maaf saya yang sebesar-besarnya, Tuan Goldstein. Saya telah bergegas sejak saya menerima telepon Anda, tetapi saya terjebak dalam kemacetan lalu lintas." Ketika semua orang mengira Jonathan akan membodohi dirinya sendiri, Randall membungkuk dan menyatakan permintaan maafnya. Dengan serius, "Ada apa dengan wali kota? Apakah dia meminta pemuda itu untuk berbelas kasih? Apakah saya berhalusinasi? Apakah itu salah satu perhatian saya? Aku ingin kamu segera pergi dari hadapanku." Jonathan menentang gagasan membuang-buang waktu dengan Randall. Terkejut dengan instruksi Jonathan, Randall tergagap, Apa? Aku ingin kamu keluar dan kembali sebentar lagi. Jika kau terlambat lagi, pergilah dari hadapanku selamanya." Siapa yang butuh wali kota yang bahkan tidak bisa tepat waktu? Ekspresi Randall menjadi gelap karena sudah bertahun-tahun sejak seseorang meninggikan volumenya setelah dia diangkat menjadi wali kota Jadeboro. Bahkan Kingston, Gubernur Jazona, tidak akan membentak wajahnya. Karena itu, Randall tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah pemuda itu benar-benar orang penting yang tidak mampu dia sakiti. Lagi pula, Kingston bukanlah orang yang menginstruksikannya untuk datang ke tempat kejadian untuk menghapus keberadaan keluarga Blackwood. Zachary, Raja Perang, adalah orangnya. Tepatnya, dia diinstruksikan untuk mencapai tempat kejadian dalam 10 menit untuk melaksanakan instruksi seseorang bernama Jonathan, sama absurdnya dengan instruksi pria itu. Zachary memperingatkan Randall untuk memperhatikan sikapnya karena kariernya mungkin dipertaruhkan tergantung pada penampilannya. Zachary, Raja Perang, adalah salah satu pembantu Asura yang paling terpercaya. Mereka membunuh lebih dari beberapa ribu orang pada masa itu. Dengan kata lain, Randall tahu dia tidak mampu menyinggung Zachary ketika dia hanya menjadi wali kota Jadeboro. "Ya, Tuan Goldstein." Betapapun geramnya dia berbaris ke arah pintu masuk dengan kepalan tangan terkepal alih-alih membuat keributan. Kemarahannya tertulis di seluruh wajahnya saat dia berbalik dan memunggungi Jonathan. Zachary adalah satu-satunya alasan dia menahan keinginan untuk melampiaskan amarahnya pada Jonathan. Hati para tamu tenggelam ke dasar perut mereka saat melihat apa yang sedang terjadi. Mereka tidak dapat memahami mengapa wali kota harus melakukan penawaran menantu laki-laki. Selain itu, Randall bahkan tidak repot-repot membela diri ketika Jonathan tidak berhenti mendorong keberuntungannya dan mengajukan segala macam permintaan yang tidak masuk akal. Mereka mulai berkeringat ketakutan ketika mereka mengingat saat mereka mengolok-olok pria yang mereka anggap hanya pengecut. Itu sama untuk Anderson karena dia tidak percaya pria yang menurutnya seorang pengecut mampu menginstruksikan wali kota untuk melakukan perintahnya. Lebih buruk lagi, Randall takut menentang Jonathan seolah-olah yang terakhir berafiliasi dengan semacam tokoh besar yang tidak mampu dia sakiti. Mau tak mau dia bertanya-tanya apakah Jonathan berkenalan dengan Kingston atau Zachary. Ketika semua orang tenggelam dalam pikirannya, Randall kembali dan menyapa Jonathan, "Mer. Goldstein." Dia tetap berdiri di depan Jonathan bukannya mengamuk. Jonathan mengintip Randall dan bertanya, "Anggap ini sebagai peringatan. Sekarang, apakah Anda menyadari alasan Anda berada di sini hari ini?" "Saya tidak yakin, Tuan Goldstein."
Tidak menyadari hal-hal yang terjadi, Randall menggelengkan kepalanya. Dia hanya diberitahu untuk melaksanakan instruksi Jonathan sekonyol kedengarannya. Jonathan mengumumkan, kamu hanya punya satu tugas, memusnahkan keluarga Blackwood dalam 10 menit. Apa? Setelah Randall tersentak dari kebingungan, dia meminta untuk memastikan dia mendengar instruksi dengan benar, Mer. Goldstein, apakah Anda yakin tidak mencoba menarik kaki saya? Bagaimana menurutmu? Apakah sepertinya saya mencoba menarik kaki Anda ketika Anda membuang-buang waktu saya? Jonathan menatap mata pria parubaya itu dan memperingatkan, aku akan memberimu kesempatan lagi untuk membuktikan dirimu. Layak, saya tidak ingin melihat anggota keluarga Blackwood di Jadeboro dalam 10 menit.